teman-teman semuanya, Om Swastiastu. Jadi pada video kali ini, kami dari kelompok 3 akan membawakan materi yang berjudul Information System Architecture. Nah, sebelum lanjut ke materi, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Niputu Anissa Martawidiasari, dan ada teman saya bernama Imade Dwi Ananta Yoga dan Igede Anggi Suwardika Arpin. Jadi mereka berdualah yang nantinya akan melanjutkan presentasi yang telah saya lakukan. Nah, sebelum masuk ke materi, saya di sini memiliki gambar TOGAF, di mana TOGAF adalah kerangka kerja arsitektur perusahaan yang memberikan pendekatan komprehensif untuk desain, perencanaan, implementasi, dan tata kelola arsitektur informasi perusahaan. Di sini kelompok kami akan membahas tahap C, yaitu Information System Architecture. Nah, apa sih itu Information System Architecture? Jadi, Information System Architecture atau arsitektur sistem informasi adalah suatu rencana atau pemetaan kebutuhan-kebutuhan informasi di dalam suatu organisasi. Hal tersebut dikemukakan oleh Turban, Millian, Witherby pada tahun 2004. Nah, sebuah arsitektur informasi yang detail itu memiliki isi perencanaan yang digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama itu data apa yang akan dikumpulkan, di mana dan bagaimana data dikumpulkan, bagaimana cara mengirimkan data, di mana data akan disimpan, dan aplikasi-aplikasi apa saja yang digunakan, dan bagaimana aplikasi tersebut dihubungkan sebagai sebuah sistem yang utuh. Selanjutnya, apa sih tujuan dari Information System Architecture ini? Jadi ada dua tujuan dari Information System Architecture. Yang pertama itu sebagai penuntun bagi operasi sekarang atau menjadi cetak biru atau blueprint untuk arahan di masa mendatang. Yang kedua, agar bagian teknologi informasi memenuhi kebutuhan bisnis strategis suatu organisasi. Lalu, apa saja jenis-jenis dari Information System Architecture ini? Jadi ada 3 jenis-jenis dari Information System Architecture tersendiri. Yang pertama itu ada tersentralisasi atau centralized. Yang kedua itu ada desentralisasi atau decentralized. Dan yang ketiga itu ada client dan servant. Kemudian di sini saya akan menjelaskan arsitektur desentralisasi dan juga arsitektur desentralisasi. Yang pertama ini adalah arsitektur desentralisasi. Ada ciri utama dari arsitektur desentralisasi, yaitu pemrosesan data yang terpusat atau komputasi terpusat. Semua pemrosesan data dilakukan oleh komputer yang ditempatkan di dalam suatu lokasi. Nah, biasanya arsitektur tersentralisasi ini menggunakan mainframe sebagai pusatnya, di mana mainframe ini merupakan komputer yang berukuran relatif besar yang ditunjukkan untuk menangani data yang berukuran besar juga. Kemudian dengan ribuan terminal atau banyaknya terminal yang dapat mengakses data dan juga melibatkan jutaan transaksi. Nah, selain itu, arsitektur desentralisasi ini memiliki keuntungan dan juga kerugian. Saya akan menjelaskan keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan oleh pengimplementasian dari arsitektur ini. Keuntungan yang pertama, yaitu kontrol aman. Semua aktivitas yang melibatkan jutaan transaksi bisa dibilang aman karena seluruh transaksi hanya terpusat ke satu komputer saja. Makanya kontrol ini bisa dibilang aman. Kemudian yang kedua ada biaya pemeliharaan itu murah. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena pemeliharaan komputer yang hanya memiliki satu pusat saja akan lebih memudahkan dalam merawatnya dibanding yang tidak terpusat gitu. Kemudian yang ketiga, mudah membuat perencanaan strategis. Kenapa bisa bilang gitu? Karena dengan terpusatnya suatu komputer sama halnya seperti mempunyai komando, di mana saat membuat perencanaan seluruh terminal yang terhubung akan
langsung sama dengan mudah ke komputer pusat. Jadi seperti itu. Terus kemudian ada kerugian. Kerugian yang pertama yaitu kurang fleksibel. Kurang fleksibel di sini bisa dikatakan di mana jika ada masalah semua akan terkena dampaknya. Ini jeleknya kalau komputer dengan tersentralisasi ini. Jadi jika ada masalah semua komputer yang terpusat akan bermasalah juga seperti itu. Kemudian sistem dibuat global. Ini membuat suatu terminal tidak melakukan tugasnya secara spesifik sesuai kebutuhan masing-masing. Itu dikatakan sistemnya dibuat global karena seperti itu. Kemudian trafik padat. Di sini bisa dibilang trafik padat karena ini melibatkan banyak terminal ya, dan juga mengakses banyak transaksi yang menyebabkan trafiknya itu padat. Biasanya trafik padat itu ditandai dengan koneksi lambat, koneksi terputus seperti itu. Kemudian kurangnya di kustomisasi. Yang itu karena melibatkan banyak terminal seperti tadi. Jadi kurangnya kustomisasi itu karena dia terpusat. Jadi itunya komputer-komputer yang terpusat kepada dianya itu tidak bisa dibagaikan seperti satu persatu, tapi harus sama dengan yang lain, makanya tidak bisa di custom seperti itu. Kemudian yang kedua ada arsitektur desentralisasi. Nah, definisi dari konsep ini adalah konsep dari pemrosesan data tersebar atau terdistribusi. Ini merupakan kebalikan dari konsep arsitektur yang sebelumnya, di mana sistem pemrosesan data terdistribusi atau membagi sistem pemrosesan data terpusat ke dalam masing-masing subsistem yang lebih kecil. Dihubungkan dengan sarana telekomunikasi dengan masing-masing komputer mampu melakukan pemrosesan yang serupa secara mandiri. Sebaliknya dari yang tadi ya, sebaliknya dari tersentralisasi, ini tuh bisa melakukan secara mandiri. Kalau yang tadi itu terpusat, jadi komputer-komputer yang terhubung dengan pusat harus mengikuti yang di pusat tersebut, tidak bisa melakukan secara mandiri. Walaupun melakukan proses secara mandiri, arsitektur ini tetap bisa saling berinteraksi dalam pertukaran data. Jadi seperti itu. Kemudian model sederhana dari konsep arsitektur ini bisa digambarkan seperti dari arsitektur komputer peer-to-peer, di mana walaupun masing-masing komputer memiliki kontrol terhadap sumber, ya seperti printer lah, seperti CD-ROM, tetapi memungkinkan untuk komputer lain itu mengaksesnya. Jadi tidak hanya komputer tersebut saja yang bisa menggunakan sumber tersebut, tetapi komputer lain juga masih bisa mengaksesnya, seperti itu. Kemudian di desentralisasi ini juga memiliki keuntungan dan kerugiannya. Keuntungan yang ditimbulkan pertama yaitu biaya pengembangan sistem lebih hemat. Pengembangan bisa dibilang lebih hemat karena pengembangan biasanya hanya dikembangkan satu subsistem saja, tidak harus semua sistem yang terpusat. Jadi
seperti gini. Jadi pengembangannya tuh hanya dikembangkan ke satu komputer subsistem saja, tidak harus semua sistem itu dikembangkan. Jadi biayanya akan lebih hemat jika subsistem saja yang dikembangkan, bukan sistemnya. Gitu. Kemudian yang kedua, personil lebih agresif dalam mengelola sistem. Kenapa bisa dibilang lebih agresif? Karena personil yang menggunakan sistem ini bisa mengelola sistem hanya fokus di sistem ini tanpa memikirkan sistem lainnya. Jadi bisa lebih agresif atau lebih handal lah dalam mengelola sistem ini. Kemudian kepuasan pemakai. Bisa dikatakan kepuasan pemakai karena pengembangan informasi ini dituju kepada end user atau pengguna terakhir. Kemudian kerugian yang ditimbulkan. Pertama ada biaya perawatan mahal. Bisa dibilang mahal karena hardware dan software tidak terstandarisasi sehingga melibatkan banyak pakar. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada aplikasi dan data antar unit akan terasa lebih sulit. Kenapa dibilang begini? Karena sistem ini tidak terpusat. Jadi saat melakukan interaksi menggunakan data atau aplikasi akan sulit dikarenakan data dan aplikasi setiap unit itu berbeda. Kemudian yang ketiga ada pengontrolan lebih sulit. Kenapa bisa dibilang gitu? Karena melibatkan banyak pakar dan juga user dalam pemakaiannya, maka bisa terjadinya kekacauan dalam sistem komputer. Ini menyebabkan pengontrolan itu lebih sulit di desentralisasi ini. Gitu. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Arvin. Baik teman-teman, saya Arvin. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya yaitu Anissa dan Dwi. Jadi arsitektur client server seperti namanya terdiri dari server dan klien. Nah, klien di sini merupakan proses yang melakukan suatu permintaan data atau layanan ke server. Sedangkan server merupakan suatu sistem yang menjadi pusat data yang menyediakan data atau layanan yang diminta oleh klien. Jadi klien memiliki kemampuan untuk melakukan prosesnya sendiri, tapi ketika sebuah klien meminta suatu data ke server, maka server akan segera menanggapinya dengan memberikan data yang diminta ke klien bersangkutan, dan data tersebut akan dikirimkan kembali dari server ke klien. Nah, gambarannya seperti ini. Bisa dilihat, jadi di sini pertama ada komputer klien yang disambungkan dengan menggunakan jaringan. Lalu jaringan ini menghubungkan klien dengan server. Setelah itu klien akan mengirimkan data, lalu server akan memprosesnya dan memasukkannya ke database. Untuk memproses database itu bisa menggunakan seperti Visual Basic ataupun DLP. Baik, kita akan kembali ke skema tadi. Jadi setelah database tersebut dioperasikan atau diolah oleh server, lalu data yang telah dioperasikan oleh server itu akan diberikan kembali kepada klien seperti itu. Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari arsitektur client server ini. Yang pertama kita akan bahas kelebihannya. Jadi kelebihan
Dari arsitektur client server itu yang pertama, satu file management itu mudah. Dengan menggunakan database, kita akan mudah mengolah baik itu masukkan atau itu mengambil data yang klien minta. Selanjutnya, kelebihan yang kedua yaitu server dapat diakses dari jarak yang jauh. Jadi misalkan ada seseorang berada di Eropa, jadi dengan adanya arsitektur sistem informasi client server ini, dia bisa mengakses dari Eropa ke Asia. Yang selanjutnya, yang ketiga itu server dapat membuat aturan yang berbeda untuk klien yang berbeda. Misalkan contohnya seperti kita di kampus itu SSU Undiksa. Nah, jadi SSU Undiksa ini memiliki aturan yang berbeda, baik itu untuk dosen dan juga untuk mahasiswa. Pasti itu perlakuan aturannya itu berbeda. Baik, sekarang kita akan membahas kekurangan dari arsitektur client server. Yang pertama, kekurangannya itu kemacetan di jaringan. Ini terjadi karena terlalu banyak permintaan dari klien, yang juga kliennya itu juga banyak. Jadi jaringan itu jadinya macet dan menyebabkan downnya server. Selanjutnya, membutuhkan orang yang profesional untuk menjaga server. Jadi untuk mencari orang yang profesional itu sepertinya cukup susah. Dan karena server ini mungkin cukup rumit, jadi harus membutuhkan teknisi yang memang berkompeten di bidang ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.